ketemu lagi kita dalam video. Video kali ini kita akan membahas mengenai ujian akhir semester bahasa Rusia. Jadi nanti kelas bahasa Rusia dasar sebelum melakukan ujian akhir semester, sama seperti ujian tengah semester yang lalu, para pengajar akan memberikan semacam latihan persiapan kepada para mahasiswa untuk memastikan para peserta atau para mahasiswa kelas bahasa Rusia dasar dapat mengetahui bagaimana bentuk soal yang akan dihadapi atau yang harus dikerjakan pada saat ujian akhir semester bahasa Rusia. Jadi video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengerjakannya. Jadi bukan jawabannya ya, karena nanti bisa jadi para pengajar akan menggunakan latihan persiapan ini benar-benar latihan. Jadi diminta para mahasiswa untuk mengerjakannya lalu dibahas bersama di kelas. Yang akan diketengahkan di dalam video ini adalah bagaimana cara mengerjakan ujian akhir semester ya. Jadi ujian akhir semester untuk kelas bahasa Rusia dasar akan terdiri dari 4 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat ya. Masing-masing nanti akan ada bobotnya. Jadi bagian pertama kira-kira 15 bobotnya. Nah, bagian kedua itu maksimal 30 ya, bisa 27 bisa 30 tergantung nanti berapa kata yang digunakan di sini. Lalu bagian ketiga bobotnya 35 dan bagian keempat bobotnya adalah 20. Sekarang perhatikan baik-baik bagian pertama. Jadi di bagian pertama targetnya adalah para mahasiswa membuat kalimat tanya. Perhatikan baik-baik. Buatlah kalimat tanya. Jadi yang ditanya dan diminta untuk dibuat adalah kalimat tanya, bukan sekedar kata tanyanya. Jadi buatlah kalimat tanya untuk kalimat-kalimat di bawah ini dengan jawaban adalah bagian yang diberi garis bawah. Jadi perhatikan bagian yang di garis bawah ini bertindak sebagai apa di dalam kalimat. Anda cari kata tanyanya, lalu Anda membuat kalimat tanya dengan merangkaikan kata tanya dan kata lain yang tidak digaris bawah. Contohnya, misalnya ini adalah kalimat yang digunakan di video mengenai kalimat sederhana. Jadi sekali lagi, target keseluruhan ujian ini adalah untuk memastikan semua mahasiswa kelas bahasa Rusia dasar dapat merangkai kalimat sederhana, kecuali yang menggunakan kata patamushto, itu baru kalimat majemuk. Sedangkan yang lainnya itu adalah kalimat sederhana. Jadi untuk pembahasan kalimat sederhana dan bagaimana cara membuat kalimatnya itu ada pada video yang berbeda. Jadi nanti Anda bisa cek ke video-video yang berkaitan dengan kalimat sederhana. Ini adalah kalimat sederhana yang digunakan pada video bagian pertama. Perhatikan contohnya ya. Misalnya, yang di garis bawah adalah keseluruhan новый jurnal ya. Berarti dia menanyakan objek langsung secara keseluruhan, sehingga kata tanya adalah что. Ya, ini garis bawah ini. Kita tuliskan kata tanyanya что, lalu kita rangkaikan dengan keseluruhan kata lain yang tidak di garis bawah. Maka menjadi что новый студент читает. Ini perhatikan, новый студент читает новый jurnal. Karena di garis bawah itu yang menjadi informasi atau yang menjadi jawaban untuk kalimat tanya yang kita buat adalah новый jurnal, keseluruhan ini. Maka kata tanyanya adalah что. Lalu setelah kita temukan kata tanyanya, ya, kita ketahui dulu posisi dia dalam kalimat apa. Lalu kita cari kata tanyanya что, lalu menjadi что
dirangkaikan dengan bagian lain yang tidak diberi garis bawah. Jadi что новый студент читает. Sedangkan seandainya yang di garis bawah hanya kata новый, perhatikan, karena ini objek benda mati sehingga bentuk kata sifatnya tetap новый. Nah, karena kita tahu новый itu adalah kata sifat, kata tanya yang digunakan adalah какой, какая, какое. Nah, karena dia maskulin jadi какой. Nah, karena kata sifat ini berangkaian atau kan selalu bersama-sama dengan kata bendanya, maka harus dipasangkan dulu какой журнал. Ini kan nanti satu set ya, jadi какой журнал. Baru kemudian ditambahkan bagian lain yang tidak digaris bawah. Jadi какой журнал новый студент читает. Gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kata ganti milik, berarti чей, чья, чьё. Tapi kalau sebagai objek langsung, kalau untuk feminin jadinya чью. Jadi чей журнал. Ini satu set ya. Perhatikan karena pertamanya ini adalah perluasan untuk objek langsung ya. Jadi dia satu set. Maka чей журнал новый студент читает. Gitu ya untuk membuat kalimat tanya. Jadi kita cari tahu dulu yang di garis bawah di dalam soal ini. Yang di garis bawah di dalam soal ini dia bertindak sebagai apa? Ya, menunjukkan informasi apa? Lalu kita gunakan kata tanya. Ya. Setelah itu kata tanyanya itu dirangkaikan dengan kata lain yang tidak digaris bawah sehingga membentuk kalimat tanya. Jadi jelas caranya untuk bagian pertama. Ya, jadi sekali lagi harus membuat kalimat tanya secara lengkap. Jadi tidak hanya kata tanyanya, tapi kalimat tanya. Dan cara membuat kalimat tanya adalah kata tanya dirangkaikan dengan kata lain yang tidak digaris bawah. Ya, diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jangan masukkan lagi yang di garis bawah karena yang di garis bawah ini adalah jawaban dari kalimat tanya yang kita buat. Ya. Nah, untuk mengetahui kata tanya apa, itu bisa lihat di buku di di diktat ya. Mulai dari sebelum UTS itu saat belajar mengenai kata benda, kata sifat, kata bilangan bertingkat. Ya, lalu ditambah dengan misalnya kata tanya apa untuk lokasi ya, baik yang di atau ke. Yang sebagai subjek itu bagaimana ya. Nanti bisa lihat juga video yang berkaitan dengan kalimat sederhana. Karena dalam pembuatan kalimat sederhana itu tidak hanya kalimat pernyataan tapi juga kalimat pertanyaan. Ya. Jadi jelas itu untuk bagian yang pertama. Nah, untuk yang bagian kedua, kalau tadi kita membuat kalimat tanya, sekarang ini adalah kita membuat kalimat pernyataan. Tetapi sudah diberitahukan kata-kata apa yang ada di dalam kalimat yang kita buat. Jadi kata-kata yang ada di sini itu semuanya adalah kata-kata yang bersifat generik. Maksudnya apa? Bersifat generik adalah kata-kata ini adalah kata yang tertulis di dalam kamus. Jadi benar-benar acis. Jadi kalau kata kerja masih bentuk infinitifnya ya. Kalau kata sifat juga masih dalam bentuk pertamanya. Begitu juga dengan semua kata bendanya. Jadi Anda menentukan bagaimana kata ini bentuknya kalau membuat kalimat pernyataan. Ya, misalnya tadi saya balik lagi ke contohnya. Ketika di sini ada новый студент читает новый журнал misalnya, atau di sini новый студент читает новую книгу. Kalau ini dibuat jadi soal untuk bagian yang kedua, itu akan ditulis begini. Новый, karena ini yang ditulis di dalam kamus. Kalau di sini student, nah di sini читает akan ditulis читать. Karena infinitif dari читает adalah
читать. Lalu di sini akan ditulis novaya. Novaya lagi, maaf ya, karena walaupun ini berasal dari kata novaya, tetapi di dalam kamus dia akan ditulis novy, ya, karena di dalam kamus bentuk dari kata sifat yang generik adalah kata sifat bentuk maskulin. Lalu di sini adalah keniga, gitu ya. Ini adalah yang akan ditulis di bagian kedua untuk membuat kalimat pernyataan, ya. Jadi untuk urutannya itu jangan diubah, ya. Jadi urutannya jangan diubah, gunakan urutan yang sama, tapi Anda lihat bentuknya, lalu Anda sesuaikan bentuknya dengan kalimat sederhana yang ingin dibuat yang menggunakan semua ini. Jadi sekali lagi, ketika yang dimaksudnya adalah новый студент читает новую книгу, nanti yang hadir adalah новый, lalu студент, lalu читать, lalu новый, lalu ketiga. Nah, setelah kita lihat, kalimat yang akan dibuat akan menjadi новый студент читает. Lihat, kayak ini tunggal, berarti ini citatnya ini akan mengikuti bentuk студент, maka menjadi читает. Nah, karena новый sini ya, новый dan ketiga ini berangkaian dan dia setelah kata kerja di sini berarti dia adalah objek langsung, maka dia harus dibentuk menjadi новую книгу, ya, karena dia sebagai objek. Demikian ya. Perhatikan baik-baik. Apabila, nah untuk bagian kedua nih ya, apabila tidak ada penanda waktu yang digunakan itu di dalam buku, ya, ketika latihan mengenai kata kerja kala lampau itu ada kata сейчас, ini untuk kata kala kini ya, сейчас сегодня, ada раньше, ini untuk kala lampau, dan вчера. Apabila ada kata keterangan waktu сейчас dan сегодня, maka dia adalah kala kini. Kalau ada keterangan waktu раньше dan вчера, maka dia harus dibuat kata kerjanya atau kalimatnya itu adalah kala lampau. Tapi apabila tidak ada keempat ini, maka dia dianggap kala kini. Jadi perhatikan kalau di sini раньше berarti dia kala lampau. Kecuali ada dua kata kerja, terutama dua kata kerja, yaitu купить dan родиться. Walaupun tidak ada penanda waktu yang empat ini, apabila kata kerja yang hadir nanti adalah купить dan родиться, maka mutlak yang digunakan adalah kala lampau. Karena dua kata kerja ini menuntut penggunaan kala lampau. Ya, jadi sekali lagi, kalau kata kerja yang digunakan adalah купить dan родиться, walaupun tidak ada penanda waktu ini, tetap kalimat yang dibuat harus dalam kala lampau karena dua kata kerja ini menuntut penggunaan kala lampau. Ya, baik. Jadi sekali lagi, untuk bagian kedua ini, urutan katanya tidak perlu lagi diubah. Jadi gunakanlah urutan kata sesuai dengan urutan yang sudah dibuat ini. Tinggal Anda memastikan bentuk yang dituliskan kembali ini disesuaikan dengan posisi dia di dalam kalimat. Dan perhatikan di sini ada dalam kurung angka-angka. Ini sebenarnya adalah bobot nilainya. Jadi untuk bagian yang kedua berbeda dengan bagian yang pertama. Kalau bagian pertama nilainya per kalimat, sedangkan untuk bagian yang kedua nilainya per kata, dinilai per kata. Ya. Walaupun nanti seperti Aceh sini misalnya tidak berubah karena dia sebagai subjek, tapi untuk menentukan bahwa dia tidak berubah dan dia adalah subjek itu juga membutuhkan pemikiran. Jadi dianggap tetap berhak untuk dapat nilai. Gitu ya. Makanya ini poinnya adalah 4. Jadi 1, 2, 3, 4.
Jelas ya untuk bagian yang kedua. Sekarang untuk bagian yang ketiga, itu adalah menerjemahkan kalimat-kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Nah, semua bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 itu kata yang digunakan semuanya adalah kata yang sudah dipelajari dan sudah dimuat di dalam diktat. Bagian pertama, bagian kedua, dan jangan lupa bahwa di diktat itu juga di antara bagian pertama dan bagian kedua ada kamus. Dan kata-kata yang juga ada di dalam video juga bisa digunakan di dalam ujian ini ya. Jadi jangan khawatir bahwa semua kata yang digunakan itu adalah kata yang sudah pernah dipelajari. Dan perhatikan untuk bagian yang ketiga, nilainya juga per kata. Jadi bukan per kalimat. Jadi misalnya salah satu jadi salah semua, tidak. Tapi ini dihitung berdasarkan kata yang digunakan. Contoh ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nilainya 5. Gitu ya. Jadi ini menerjemahkan kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Rusia dari bahasa Rusia ke bahasa Indonesia. Itu bagian yang ketiga. Sedangkan untuk bagian yang keempat, perhatikan instruksinya. Buatlah satu kalimat untuk tiap nomor di bawah ini. Ya, jadi ada nomor 3 harusnya ya. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Saya perbaiki. 3, 4. Ada ya. 1, 2, 3, 4. Jadi buatlah satu kalimat untuk tiap nomor di bawah ini. Tiap kalimat tersebut harus ada minimal 4 kelas kata yang berbeda. Jadi ternyata dari awal perkuliahan sampai akhir kita sudah mempelajari kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti milik, kata ganti orang, kata bilangan bertingkat, dan kata keterangan. Tapi untuk soal bagian keempat ini Anda hanya diminta untuk menggunakan minimal 4 kelas kata berbeda. Perhatikan, kalau misalnya contoh 1 kostum, ini berarti sudah ada 1 kata benda yang digunakan, tinggal tambahkan kata yang lain. Yang maksud kata benda itu apa saja? Semua penamaan kata benda ya. Kalau kata kerja, semua kata kerja, kata sifat, kata ganti milik, kata ganti orang, kata bilangan bertingkat, ada semua. Dan mungkin yang di pertama ini kata keterangan itu yang mana? Jadi kata keterangan itu bisa kata keterangan tempat, bisa kata keterangan frekuensi. Ya, kata keterangan tempat itu seperti apa? Misalnya tidak menggunakan kata benda ya. Jadi kata keterangan tempat misalnya ada kata suggest, tam misalnya. Suggest itu di sini, di sana ya. Kita keterangan tempat. Kalau kata keterangan yang berkaitan dengan kata kerja, misalnya kata harasho. Nah, ini bisa dilihat di buku ya, halaman 29 yang berkaitan dengan kalimat sederhana. Di situ diberitahukan mengenai kata keterangan ya. Harasho, ploha misalnya gitu ya. Dengan baik, dengan buruk misalnya ya. Ni ploha, tidak buruk misalnya gitu ya. Atau misalnya keterangan frekuensi misalnya Casta dan teman-temannya. Misalnya Casta itu sering ya, Redka itu jarang ya, lalu Sekda selalu ya, Inakda kadang-kadang, lalu Nikakda tidak pernah. Jadi ini misalnya berkaitan dengan keterangan tempat. Sejak satunya di sini, tam artinya di sana, Karasyatotnya dengan baik. Kalau ini dengan buruk. Kalau ini keterangan frekuensi, ya seberapa sering. Itu ini Casta itu sering. Redke itu jarang. Maaf. Sekda itu selalu. Inakda itu kadang-kadang. Dan Nikakda itu tidak
pernah. Ya, jadi ini keterangan. Ya, bisa keterangan tempat, keterangan tindakan. Ya, bisa membaca dengan baik, ya, menulis dengan huruf misalnya gitu ya. Dan ini keterangan frekuensi, ya. Baik. Nah, contoh misalnya di sini menggunakan kata custom, misalnya saya ganti dengan kata misalnya selawar misalnya ya, sama-sama kata benda. Misalnya selawar misalnya ya, kamus. Ya, maskulin. Kira-kira apa yang bisa digunakan? Ikutan ada kata kupit. Saya sebenarnya bisa saja menggunakan ya kupila. Ini sudah menggunakan kata ganti orang. Ya kupila новый selawar. Oh ya, satu lagi. Ada juga keterangan waktu. Di sini kan ada večera. Ya, tadi ini lupa ya, di kemarin. Orange dulunya atau pernah. Ya, ini juga keterangan waktu. Lalu seca sekarang. Sewetnya hari ini. Jadi kalau ini keterangan tempat, keterangan tindakan, keterangan frekuensi, ada keterangan waktu, ya. Ini karena menggunakan kata kupit, dia akan memaksa menjadi kala lampau. Saya kupila новый selawar tam misalnya. Saya membeli kamus baru di sana. Jadi sini ada kata ganti orang 1, kata kerja 2, kata sifat 3, kata benda 4, kata keterangan 5. Jadi saya sudah menggunakan 5 jenis kata, ya. Jenis kelas kata yang berbeda. Walaupun dimintanya hanya minimal 4, tapi mestinya kalau lebih dari 4 ada bonusnya, ya. Baik. Lalu sebenarnya kalaupun kita tidak menggunakan kata ganti orang, kita bisa menggunakan cara lain dengan mengganti kata ganti orang ini dengan menggunakan tambahan kata ganti milik dan kata bilangan bertingkat. Misalnya ya-nya ini saya mau ganti menjadi Maya Первая сестра. Maya Первая сестра купила ini. Jadi kata ganti milik, kata bilangan bertingkat, kata benda ya. Lalu kupila jadi nomor 4. Nomor 5, tapi kata benda sudah di sini aja, tidak dihitung lagi. Lalu nomor 6. Bisa ya? Jadi kalau kata benda sudah digunakan sekali, ya berarti hanya dihitung sekali ya, walaupun ini 2 kali. Jadi ya ini bisa kita modifikasi lagi menjadi Maya Первая сестра купила новый selawar tam. Jadi kita sudah gunakan 6 jenis kata kelas kata yang ada di dalam kalimat ini. Jadi kalau misalnya ada sini kostum misalnya, itu berarti kata benda sudah ada, tinggal tambahkan kata kelas kata lain, gitu ya. Первый berarti kata bilangan bertingkat, tinggal tambahkan yang lain. Мой kata ganti milik, смотрит kata kerja. Jadi nanti dilihat, nanti yang dimunculkan di UAS itu adalah kelas kata apa. Nah, sebenarnya karena ini 4, minimal 4 kelas kata berbeda, maksimum 20, berarti tiap kelas kata yang digunakan tuh nilainya adalah 5. 5 kali 4 adalah 20. Tapi kalau seperti tadi, saya menggunakan lebih, berarti itu akan menjadi poin tambahan. Jadi bonus ya. Jadi kalau di UTS itu ada bagian yang memberikan bonus pada saat Anda diminta untuk menunjukkan misalnya bagaimana cara berterima kasih, misalnya itu bisa lebih dari 1 cara, itu bisa menjadi bonus. Kalau ini makin banyak kelas kata yang digunakan, itu akan menambah bonus juga. Tapi pastikan bahwa kalimat yang dibuat memang kalimat yang berarti. Jadi bukan cuma sekedar
menuliskan kelas kata yang berbeda tapi tidak ada artinya, ya, tapi pastikan bahwa kalimat yang Anda buat adalah kalimat yang memang bermakna atau berarti. Contohnya seperti ini, Yakub bilang nama Islawarta, memang saya sudah membeli kamus baru di sana, gitu ya. Kalau misalnya mau tambahkan, boleh saya tambahkan kata keterangan waktu? Oh ya boleh, misalnya bicara di sini misalnya. Tambah satu lagi adalah keterangan waktu, gitu ya. Baik. Jadi demikian adalah cara untuk mengerjakan ujian akhir semester. Jadi sekali lagi, untuk bagian pertama membuat kalimat pertanyaan, yang kedua membuat kalimat pernyataan menggunakan kata-kata yang ada di sini. Perhatikan ya. Sekali lagi, kalau tidak ada penanda keterangan waktu yang 4 ini, seca sebutnya dan sebutnya, maka dia harus dibuat dalam kala kini. Kecuali apabila ada dua kata kerja ini, kupits dan rajitsa, walaupun tidak ada kata ranse dan wecera, tetap kupits dan rajitsa ini memaksa kalimatnya harus dibuat menjadi kala lampau, gitu ya. Dan semua kata yang digunakan di sini urutannya sudah sesuai, jadi tidak usah diubah urutannya, tinggal Anda memastikan bentuknya sehingga bisa membuat kalimat, gitu ya. Membentuk kalimat, jadi gini, rangkailah kata-kata di bawah ini menjadi kalimat dengan bentuk yang tepat. Nah, jadi bentuk yang ada di sini adalah bentuk generik dari setiap kata ini yang ada di dalam kamus, ya. Bisa saja ada kata yang tidak diubah atau tetap bentuknya, tapi tetap diberi nilai. Kenapa? Karena untuk menentukan apakah bentuknya itu tetap atau diubah, itu tetap harus ada yang dipikirkan sehingga tetap ada nilai. Jadi sekali lagi, kalau untuk bagian pertama itu dihitung per kalimat yang dibuat. Perhatikan, cari dulu kata tanya untuk kalimat kata yang di garis bawah, tentukan kata tanyanya, lalu gunakan kata lain yang tidak diberi garis bawah untuk membentuk kalimat tanya. Sekali lagi, nomor 1 adalah kalimat tanya, ya, bukan kata tanya saja, tapi kalimat tanya. Dengan bagian kedua adalah membentuk kalimat dari kata-kata yang ada di sini dengan memperhatikan bentuknya. Jadi bentuk yang ada di sini adalah bentuk generik atau bentuk yang dimuat di dalam kamus. Yang harus diperhatikan adalah sesuaikan bentuknya sehingga menjadi kalimat. Ya, misalnya contohnya untuk kata kerja masih ichi, masih yeast, masih yihat. Ini semua adalah infinitif ya yang ada di kamus. Peach, ya, slushats. Ini semua kata kerja yang ditulis masih dalam bentuk infinitif, jadi harus disesuaikan dengan pelakunya, ya. Lalu yang bagian ketiga, oh ya, untuk kata kerja selain pelaku juga kala. Nah, jadi perhatikan sekali lagi tadi, kalau tidak ada keterangan waktu, dia harus dibuat menjadi kala kini. Kalau ada keterangan waktu, disesuaikan dengan keterangan waktu yang ada. Kecuali dua kata kerja, yaitu kupits dan rajitsa, apabila itu digunakan di dalam kalimat, walaupun tidak ada keterangan waktu, dua kata kerja tersebut, kupits dan rajitsa, akan memaksa kalimat itu menjadi kala lampau. Ya, jadi untuk kelas bahasa Rusia dasar kita mempelajari dua kala, yaitu kala kini dan kala lampau. Dan untuk yang bagian ketiga, ini menerjemahkan kalimat yang ditulis dalam bahasa Rusia ini ke dalam bahasa Indonesia. Bagian kedua dan bagian ketiga bukan dihitung per kalimat tapi per kata. Ya. Oke, di sini poinnya lihat ada di dalam kurung ini. Ya. Jadi hitungannya adalah per kata. Untuk bagian 2 dan bagian 3. Untuk bagian yang keempat
Anda harus membuat kalimat dengan kata yang diberikan di sini. Nanti tergantung ketika kalian UAS, nanti pengajar memberikan kata apa di sini ya. Jadi nanti Anda buat kalimat minimal 4 kelas kata berbeda. Jadi sebenarnya kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelas kata yang berbeda. Tapi untuk bagian 4 ini hanya minimal diminta 4 kelas kata. Makanya 24 masing-masing kelas kata yang digunakan adalah 5. Tapi kalau misalnya lebih dari 4 kelas kata, itu ada bonusnya. Pastikan kalimat yang Anda buat itu memang kalimat yang bermakna. Tidak hanya sekedar ya memasangkan kelas kata yang berbeda, tapi tidak ada maknanya, tetapi itu memang kalimat yang berarti atau bermakna. Ya, demikian untuk kisi-kisi UAS atau informasi cara mengerjakan ujian akhir semester untuk kelas Bahasa Indonesia Dasar. Dan untuk pembuatan kalimat sederhana dan kalimat pertanyaan, ya, itu bisa dilihat di video yang berbeda yang membahas mengenai kalimat sederhana. Ya, jadi saya berharap semua peserta bisa memahami bagaimana cara mengerjakan ujian akhir semester untuk kelas Bahasa Indonesia Dasar, mempersiapkan dengan baik sehingga nanti ketika mengerjakannya bisa lebih tenang ya, dengan mengetahui berapa bagian dalam ujian akhir semester ini di dalam soalnya, lalu apa saja yang diharapkan dihadirkan untuk tiap soal ini ya, berarti sudah bisa memahaminya. Diharapkan nanti hasil yang didapat ya dalam mengerjakan sesuai dengan harapan ya, bersiap dengan baik, hasilnya juga mendapatkan nilai yang bagus ya. Terima kasih, dan apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada para pengajarnya melalui WA grup masing-masing ya, berkaitan dengan informasi yang di video ini. Dan sekali lagi selamat mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester dan sukses, semoga mendapatkan nilai yang bagus ya. Sampai ketemu lagi untuk video-video yang kalimat sederhana ya, dan sekali lagi sukses untuk semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.